Beberapa waktu belakangan ini, khotbah atau pengajaran mengenai akhir zaman atau kedatangan Kristus kali yang kedua menjadi sangat sering disampaikan oleh para pengajar Alkitab maupun para pengkhotbah dengan menggunakan wabah COVID-19 sebagai salah satu indikator penggenapan nubuatan kitab suci. Memang berita mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua atau akhir zaman ini harus terus-menerus disuarakan, disampaikan. Tujuannya supaya seluruh umat Tuhan bersiap-siap dan berjaga-jaga. Bahkan apabila kita memperhatikan kitab suci kita, para rasul telah sejak semula mewartakan mengenai berita kedatangan Kristus kali yang kedua ini. Meresponi apa yang terjadi inilah, maka saya ingin membagikan kepada kita 3 pesan. Pesan yang pertama yang saya ingin bagikan adalah bagaimana mewartakan berita mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua ini. Yang kedua, bagaimana meresponi berita mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua ini. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan menyongsong datangnya hari yang luar biasa kedatangan Kristus kali yang kedua ini. Baiklah, saya mengajak kita memperhatikan bagian yang pertama. Bagaimana mewartakan berita tentang kedatangan Kristus kali yang kedua ini. Jika kita memperhatikan kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, maka kita akan menemukan di sana ayat Alkitab itu menjelaskan bahwa perjumpaan Yesus dengan orang-orang percaya pada saat kedatangannya kali yang kedua nanti disebut sebagai hari pesta perkawinan anak domba Allah atau hari perjamuan kawin anak domba Allah dengan pengantinnya atau gerejanya. Ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwa pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua nanti, di sana ada sukacita yang meluap-luap. Ada kegembiraan serta kebahagiaan yang tak terhingga. Oleh sebab itu, ketika kita mewartakan berita mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua, seharusnya penuh dengan semangat. Seharusnya penuh dengan antusias. Seharusnya kita menggunakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kepada umat Tuhan hal luar biasa apa yang akan kita dapatkan di sana nanti. Bukan sebaliknya. Menggunakan kalimat-kalimat yang menjelaskan bahwa seolah-olah sangat rumit ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Seolah-olah kita akan mendapatkan hal yang lebih buruk di sana dibandingkan dengan apa yang pernah kita terima di dunia ini. Bukan. Yang kedua, bagaimana meresponi berita mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua tersebut. Setelah kita melihat kebenaran Alkitab yang dicatat dalam kitab Wahyu maupun kitab-kitab lainnya, bagaimana yang digambarkan oleh Alkitab mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua dan apa yang akan kita dapatkan, kita alami di sana, maka respon kita seharusnya pada berita mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua ini adalah penuh antusiasme. Penuh antusiasme dan bukan cemas. Harusnya kita penuh dengan kegembiraan, bukan dengan bermuram durja atau ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu di tempat di mana kita akan berada setelah Kristus datang menjemput kita. Kita akan berada di tempat di mana tidak lagi ada air mata. Kita akan berada di tempat di mana tidak lagi ada sakit penyakit, bahkan kematian pun tidak ada di sana. Nah, oleh sebab itu, hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak setia, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan dan serta tidak menghormati Tuhanlah yang akan ketakutan ketika mendengarkan berita mengenai akhir zaman atau mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua. Saya akan sampai kepada bagiannya yang ketiga. Bagian ketiga adalah apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh umat Tuhan menyongsong datangnya hari Kristus kali yang kedua itu. Yang harus dilakukan oleh umat Tuhan yang pertama adalah cintai kebenaran. Saya ulang sekali lagi, cintai kebenaran. Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dengan kata lain, ayat Alkitab itu mau berkata bahwa kita harus bersedia membayar harga demi mendapatkan kebenaran, mengetahui kebenaran, mengerti kebenaran. Kita harus bersedia membaca Alkitab kita harus bersedia mengikuti ibadah-ibadah, seminar-seminar, bahkan melakukan saat teduh, perenungan, dan lain sebagainya demi mendapatkan kebenaran. Saya mau beritahu pada ibu bapak, saudara-saudara,
Satu-satunya hal yang dapat melindungi kita dari tipu muslihat iblis adalah apabila kita mencintai kebenaran. Bahkan satu-satunya hal yang dapat menolong kita terhindar dari penyesatan antikristus, nabi-nabi palsu, apabila kita mencintai kebenaran. Hal kedua yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan dalam rangka menyambut atau menyongsong datangnya hari Kristus kali yang kedua tersebut adalah kita harus terus-menerus memberitakan Injil. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 14 berkata, beritakanlah Injil kerajaan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahan segala sesuatunya. Dengan kita memberitakan Injil kepada banyak orang, pada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, sebenarnya kita sedang mempercepat kedatangan Kristus kali yang kedua, yang membuat kita mendapatkan hal-hal luar biasa sebagai upah atas apa yang kita perjuangkan, kita hidupi, kita imani selama kita tinggal hidup di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mendorong ibu bapak jangan berhenti memberitakan Injil walau situasi sedang dalam masa-masa sukar. Saya pernah membaca sebuah laporan bahwa masih ada sangat banyak suku-suku yang belum pernah mendengarkan Injil sama sekali. Itu sebabnya mereka disebut sebagai suku-suku yang terabaikan. Nah, iblis adalah satu-satunya oknum yang tidak senang dengan pemberitaan Injil. Sebab dia tahu kalau Injil terus-menerus diberitakan, dia tahu bahwa kesudahan segala sesuatu sudah tiba, sudah dekat, termasuk kesudahan dirinya sendiri. Saya mendorong ibu bapak saudara-saudara, tetaplah mencintai firman Allah, memberitakan Injil walau kita sedang menghadapi masa-masa sukar. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.